bahwa aku hanya akan mengajar di paruh kedua kehidupanku. Tidak lagi berbisnis, tidak lagi mencari uang. Tamarenza bertanya dengan heran, "Profesor Erik, kekasihmu telah meninggal?" Erik Hartono mendesah. "Hei, dulu, apa yang disebut ambisi wirausaha terlalu kuat. Semua teman sekelas di sekitar kita menjadi eksekutif dan bahkan mitra kelompok besar, dan banyak orang lain yang berhasil memulai bisnis mereka. Menjadi orang kaya miliarder, aku tidak mau berada di belakang orang lain, jadi aku bekerja sangat keras, tinggal di rumah kurang dari sebulan sepanjang tahun. Saat itu, aku terbang keliling dunia dengan kelas 1 setiap hari, dan aku tidak punya waktu untuk peduli dengan kehidupan istri dan anak-anakku. Suatu ketika aku dalam perjalanan bisnis di Jepang untuk membahas sebuah proyek, istriku menelepon dan memberitahuku bahwa dia selalu sakit kepala akhir-akhir ini, tetapi aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Aku hanya membiarkan dia minum ibuprofen atau pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Tapi siapa sangka setelah setengah tahun, dia akan meninggalkanku karena tumor otak yang ganas. Karena itu, mata Erik Hartono memerah, dan dia mencela dirinya sendiri. Sejak dia didiagnosis, aku menyadari kesalahan fatal yang telah aku buat selama bertahun-tahun. Uang itu penting, tapi uang bukanlah obat mujarab. Uang tidak dapat menggantikan cinta, kasih sayang keluarga, atau kesehatan. Tidak peduli berapa banyak yang aku hasilkan, aku tidak dapat mengubah hidup kekasihku. Aku juga tidak dapat mengubah pengampunan sejati putriku kepadaku. Jadi pada saat itu, aku bersumpah kepadanya bahwa mulai sekarang, Erik hanya akan mengajar dan mendidik orang, dan tidak akan pernah menjadi budak uang. Ketika Erik mengucapkan kata-kata ini, Tamarenza tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak mungkin membujuknya untuk bekerja sama dengannya. Selain itu, dia juga memahami sebuah kebenaran yang disebut seorang pria tidak terlalu sulit untuk orang lain. Dia tidak berusaha lebih jauh, dan berkata dengan sangat serius, "Profesor Erik, saya mengerti apa yang kamu maksud. Aku minta maaf, aku terlalu gegabah." Erik Hartono buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak menyalahkanmu, ini simpul hatiku sendiri. Karena aku telah berjanji pada istriku yang telah meninggal, aku harus mematuhi janjiku dan tidak ambigu dalam masalah ini, jadi jangan salahkan dirimu sendiri untuk ini." Tamarenza buru-buru berkata, "Profesor Erik, aku memahami keputusanmu 100%, Erik tersenyum bahagia, lalu teringat sesuatu. Dan berkata kepada Tamarenza, "Tama, sebenarnya, jika kamu ingin menjamin keuntungan mutlak di depan keluarga Renza dan keluarga Sucipto, tidak perlu repot-repot terlibat di lautan. Transportasi sendiri." Tamarenza bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor Erik, apa maksudmu?" Erik berkata dengan serius, "Aku pikir kamu dapat pergi ke Amerika Serikat untuk mencari kakekmu. Dengan dia sebagai pendukungmu, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Sucipto atau keluarga Renza, karena meskipun keluarga Sucipto dan keluarga Renza terikat bersama, itu bukanlah lawan kakekmu." Tamarenza tercengang dan bertanya, "Profesor Erik, apakah kakekku benar-benar memiliki kemampuan yang begitu kuat?" Erika berkata dengan sungguh-sungguh kuat, "Lebih dari sekedar menjadi kuat, ada 3 keluarga yang sangat kaya di dunia, yang masing-masing kaya dan berkuasa. Satu adalah keluarga Rothschild di Eropa, yang lainnya adalah keluarga kerajaan Saudi di Timur Tengah, dan yang lainnya adalah Indonesia Amerika." Dia berkata, "Tahukah kamu berapa banyak kekayaan yang diciptakan ibumu untuk keluarga Polen?" Tamarenza menggelengkan kepalanya dan menghela nafas malu. "Katakan padaku, Profesor Erik, aku tidak tahu banyak tentang keluarga kakek. Salah satunya adalah Amu masih terlalu muda saat itu. Meskipun ibuku membawaku ke rumah kakek beberapa kali, keluarga publik tidak tahu banyak tentang itu. Hal lainnya, menurut kesanku, hubungan antara ibu dan kakekku sepertinya tidak terlalu baik.
Iya, Erik mengangguk dan berkata, dulu ketika ibu dan ayahmu berkumpul dan ingin kembali ke Indonesia bersamanya dan menikah dengan keluarga Renza. Kakekmu sangat tidak puas karena kakekmu tidak bisa meremehkannya. Keluarga Polen merasa bahwa keluarga Renza tidak layak menjadi besannya. Saat dia berkata, Erik berkata dengan serius, sebenarnya kakekmu tidak salah. Keluarga Renza benar-benar sama saat itu. Meskipun sangat bagus di Indonesia, sangat tidak mungkin untuk naik ke atas panggung saat melihat dunia. Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bisnis apa yang dilakukan keluarga kakekku? Erik berkata dengan emosi, kakekmu, kamu dapat melakukan hampir semua hal. Kamu dapat memikirkan industrinya, penyelesaiannya harus memiliki tingkat keterlibatan tertentu, tetapi penyelesaiannya sangat sederhana. Mereka memiliki ribuan perusahaan di seluruh dunia, tapi ini di permukaan, perusahaan tidak ada hubungannya dengan Polen, dan keluarga Polen jarang muncul sendiri. Ini sama dengan keluarga Rothschild. Industri keluarga Rothschild saat ini tidak terlalu banyak untuk orang luar, tetapi kuncinya adalah bahwa keluarga Rothschild memiliki lebih dari satu bank dan memegang banyak saham yang disamarkan di banyak bank. Memiliki bank sama saja dengan mengendalikan keuangan, dan hampir semua perusahaan sekarang perlu membiayai dan go public melalui bank. Oleh karena itu, keluarga besar seperti ini tentunya akan berinvestasi di banyak perusahaan rintisan dan terdaftar melalui sejumlah besar dana modal ventura dan dana saham. Hampir semua dari 500 perusahaan teratas dunia di Eropa dan Amerika Serikat memiliki Rothschild. Saham keluarga Jerman hanyalah karena struktur kepemilikan saham mereka dirancang dengan sangat rahasia dan cerdik sehingga orang luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Setelah mengatakan ini, Erik berkata dengan kagum, rute operasi keluarga Polen mirip dengan keluarga Rothschild. Jadi, berapa banyak uang yang dimiliki kakekmu? Mungkin dia tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki, dan aku tidak tahu. Namun, aku tahu bahwa ukuran dana modal ventura yang didirikan ibumu di Silicon Valley saat itu melebihi 10 miliar dolar Amerika 30 tahun yang lalu. Dana lain ingin mengumpulkan begitu banyak uang. Aku tidak tahu berapa banyak individu kaya atau bahkan investor retail yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana. Namun, semua dana yang digunakan ibumu saat itu berasal dari Polen. Selain itu, selama bertahun-tahun perkembangan Silicon Valley, aku yakin kebanyakan orang telah mendengarnya. Sejumlah besar Fortune 500 lahir di sini, dan sejumlah besar orang kaya teratas lahir di sini. Google, Apple, Yahoo, Cisco, Oracle, Tesla, dan perusahaan teknologi tinggi top lainnya telah keluar dari Silicon Valley. Hingga hari ini, nilai pasar mereka telah meningkat puluhan ribu kali lipat, dan ruang tambahannya sangat besar. Setiap pemegang saham, jika dia membeli saham Apple 20 tahun lalu, pendapatannya saat ini akan lebih dari 300 atau hampir 400 kali lipat. Tapi tahukah kamu bahwa ibumu berinvestasi di Apple dengan dana modal ventura yang dia dirikan sebelum kamu lahir? Saat itu, Steve Jobs memperlakukannya sebagai tamu, dan ketika nilai pasar Apple hanya beberapa miliar dolar, dia menggunakan ratusan juta dolar sebagai imbalan 10% saham Apple. Sekarang, nilai pasar Apple lebih dari 2 triliun dolar Amerika, setara dengan lebih dari 15 kuadriliun rupiah. 10% dari investasi ibumu saat itu, setelah putaran pengenceran dan pengurangan, sekarang seharusnya ada sekitar 6%. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.